Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita dipertemukan kembali di Percikan Iman Pagi dari Radio 103,1 FM. Mojang-bujang, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Anda yang ingin bertanya lewat email bisa kirimkan ke aam@percikaniman.org. Mojang-bujang, pagi ini kita akan awali dengan membahas sejumlah pertanyaan yang dialamatkan ke email saya aam@percikaniman.org. Kita akan awali dengan pertanyaan dari Yulia. Pak Aam, di kantor saya diadakan program umroh untuk karyawan atau karyawatinya, di mana karyawan yang berangkat berdasarkan masa kerjanya. Tetapi kantor tidak full menanggung biayanya. Jadi kalau ada kekurangan menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. Kalau karyawan tersebut memaksakan pergi umroh dengan uang pinjaman, bagaimana hukumnya? Itu pertanyaan dari Yulia, ya. Berumroh dari kantor, tapi karena tidak full uang yang diberikan kantor, akhirnya pinjam untuk supaya bisa berangkat umroh. Bagaimana hukumnya? Ya, pertama kita harus melihat ya bahwa pinjam itu ada dua. Ada pinjam yang yakin ada sumber pembayarannya. Ada pinjam nekat. Jadi ada dua macam pinjam. Ada pinjam yang jelas terukur bagaimana kita membayarnya, terukur berapa lama kita bisa membayarnya, maka berumroh atau berhaji dengan uang pinjaman, dengan dana talangan, kalau kita yakin ada sumber untuk membayarnya, tentu tidak ada masalah. Ada orang yang punya tanah, mau dijual belum laku juga, ya. Akhirnya dia ngomong ke saudaranya, kamu punya uang gak? Uang dingin, uang yang gak dipakai, 100 juta, saya pinjam dulu. Untuk apa? Saya mau haji, saya mau daftar haji dengan istri saya. Nanti kalau tanah itu terjual, saya akan bayarkan. Jadi saya pinjam itu karena ada dana yang belum cair, masih dalam bentuk tanah. Sekiranya saya meninggal, saudara saya bisa mencairkan dana itu dari penjualan tanah saya. Atau saya sudah punya pegangan, kira-kira bayarnya dari mana. Nah, meminjam untuk berumroh atau berhaji dengan kondisi seperti ini, yakin bisa membayarnya, maka tentu saja ini sesuatu yang dibolehkan. Akhir-akhir ini bank memberikan dana talangan, ya. Nah, dana talangan yang diberikan oleh bank itu tentu saja tak diberikan pada semua orang, tetapi diberikan kepada orang-orang yang diperkirakan mampu untuk membayarnya. Maka kalau kita pinjam dari bank, ya, bank syariah tentu saja, dapat dana talangan dari bank syariah, kita bayar cicil dari uang gaji kita, atau bank juga bisa menilai apakah kita layak bisa membayar atau tidak. Nah, pinjaman seperti ini untuk berhaji, untuk berumroh secara syariat masih dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kita meminjam padahal kita sadar, kita yakin sekiranya gaji kita dipotong, itu nggak akan cukup.
akan memadorotkan, akan membuat kita berat sekali menjalani hidup dengan dana yang ada. Anda sebagai karyawan mendapat fasilitas untuk umroh, tapi tidak full. Anda harus meminjam sisanya. Nah, kalau Anda meminjam itu masih bisa tercover oleh gaji Anda, oleh penghasilan Anda, maka meminjam untuk menutupi kekurangan biaya umroh itu diperbolehkan. Kalau Anda yakin dengan penghasilan yang ada itu bisa menutupi hutang Anda. Tapi kalau tidak yakin atau Anda nekat, ya, maka sebenarnya itu tidak dianjurkan. Karena yang namanya umroh dan haji itu diperuntukkan untuk yang mampu sebenarnya. Jadi haji dan umroh itu bukan diperuntukkan pada orang yang tidak mampu. Apalagi haji ada penekanan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia berhaji apabila manusia itu mampu. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Nah, mampu itu macam-macam. Bisa mampu secara materi, quwwah maliyah, kekuatan finansial, bisa juga quwwah jasadiyah, kekuatan fisik, ya, bisa juga quwwah ilmiah, kekuatan intelektual. Ada orang yang umurnya belum terlalu tua, tetapi pikirannya mengalami kepikunan yang luar biasa. Nah, maka orang seperti ini menjadi tidak wajib. Karena apa? Karena tidak punya quwwah ilmiah, kekuatan intelektual. Ada orang yang materinya berlimpah, ini quwwah maliyah, tetapi dia orang yang sakit, maka dia juga tidak terkena kewajiban untuk berhaji. Karena haji itu man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu ini bisa quwwah jasadiyah, kemampuan fisik, quwwah maliyah, kekuatan finansial, kekuatan keuangan, ya, quwwah ilmiah, kekuatan akal. Ini yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, gitu. Itu mungkin pertanyaan Anda yang bisa saya jawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut dari Dodi. Pak Am, saya seorang duda yang digugat cerai sama istri saya. Saya punya anak satu perempuan. Mantan saya sekarang udah nikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya, padahal masa iddahnya belum habis. Pertanyaannya, kalau mantan saya ngasih barang atau uang kepada anak saya, apakah itu haram pemberiannya? Dan apakah pernikahan istri saya dengan selingkuhannya itu sah atau tidak, karena masih belum selesai iddahnya? Oke, ada dua pertanyaan, ya. Pertama, Anda digugat cerai oleh istri dan Anda punya anak usia 18 tahun, lalu istri Anda, ya, yang sudah berstatus janda itu menikah lagi padahal masa iddahnya belum selesai. Tentu saja kalau kita melihat firman Allah tentang hukum perceraian, ya, bahwa seorang wanita apabila bercerai belum boleh menikah lagi sebelum masa iddahnya habis. Ini bisa dilihat di ayat surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai atau wanita-wanita yang bercerai, hendaklah mereka menunggu. Maksud mereka menunggu itu artinya tidak boleh menikah. Maksudnya menahan diri, ya, untuk menikah selama 3 quru, 3 kali menstruasi.
wala yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna iyakunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan mereka tidak boleh menyembunyikan kehamilannya sekiranya mereka hamil, jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul serta hari akhir. Nah, di ayat itu ada kata-kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan mantan suami mereka lebih berhak untuk rujuk bila mereka memandang itu akan jadi kemaslahatan. Jadi untuk teteh-teteh yang sudah bercerai, kalau Anda mau menikah lagi, tolong perhatikan masa iddah, karena pernikahannya tidak sah ya sekiranya Anda masih berada di masa iddah. Karena orang yang ada di masa iddah itu, penegasan di ayat ini wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan mantan suami mereka lebih berhak untuk rujuk bila mereka memandang akan jadi kebaikan. Jadi rujuk itu bisa dilakukan, bahkan harus dilakukan sekiranya mereka yakin pernikahan itu bisa diselamatkan kembali. Berarti masa iddah itu adalah masa di mana suami masih lebih berhak. Bahkan di masa iddah itu, mantan suami walaupun sudah ketok palu cerai, tapi mantan suami masih wajib menafkahi istrinya. Kemudian masih boleh tinggal serumah dengan mantan istrinya. Ini saya lagi cerita wanita yang berada di masa iddah. Kenapa tidak boleh menikah di masa iddah? Kenapa wanita yang berada di masa iddah tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai? Karena di masa iddah itu suami boleh serumah, mantan suami boleh serumah dengan mantan istrinya. Kemudian mantan suami masih wajib menafkahi istrinya. Dan yang tidak boleh dilupakan, apabila salah seorang di antara mereka meninggal padahal masih ada masa iddah, mereka masih bisa saling mewarisi. Ya, saya ulangi, apabila mereka sudah bercerai tetapi masih di masa iddah, lalu salah seorang di antara mereka meninggal, sebenarnya mereka masih bisa saling mewarisi. Jadi tolong diperhatikan, masa iddah itu sebenarnya masa di mana mahram masih terjadi. Jadi boleh serumah dengan mantan istri, wajib menafkahi istri, dan sekiranya suami ini meninggal di masa di mana istrinya masih punya iddah, dia masih bisa menerima warisan. Oleh sebab itu tidak sah ketika seorang perempuan di masa iddah dia udah menikah lagi. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan bagi teteh-teteh yang berada di masa iddah. Karena di ayat ini ada kata-kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan mantan-mantan suami mereka lebih berhak untuk merujuk, untuk kembali lagi menjadi suami istri fi dzalika, dalam pernikahan itu, in aradu islaha, bila mereka memandang itu akan menjadi kemaslahatan. Penegasan saya adalah apabila seorang perempuan berada di masa iddah tapi dia menikah, maka pernikahannya harus diulang lagi. Tidak sah pernikahannya. Ya. Nah, ini pentingnya masa iddah. Dan masa iddah ini macam-macam. Bagi yang masih mengalami menstruasi secara rutin, maka masa iddahnya adalah salasata quru, 3 kali bersih. 3 kali 3 kali mens, ya. Nah, dan cerai ini ada jatahnya.
at-talaqu marratani. Talak itu jatahnya hanya 2 kali yang bisa dirujuk. Jadi 2 kali yang bisa dirujuk. Sekarang cerai, boleh rujuk. Ya, tahun berikutnya cerai lagi, boleh rujuk. Nah, tahun berikutnya cerai lagi. Nah, ini tidak bisa dirujuk. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Tapi kalau talak itu sudah 2 kali terjadi, begitu terjadi perceraian lagi, di yang ketiga kali tidak boleh, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi suami untuk rujuk kepada istrinya mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, sebelum atau kecuali kalau wanita itu dinikahi dulu oleh orang lain, baru boleh dirujuk oleh mantan suaminya. Jadi rujuk itu hanya 2 kali jatahnya. Dan apabila kita perhatikan, talak itu masa iddahnya macam-macam. Kalau yang masih mengalami menstruasi itu 3 kali bersih. Sementara kalau sedang hamil, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Ya, apabila ditinggal wafat oleh suaminya, karena ada juga wanita yang cerainya bukan cerai hidup, tapi cerai wafat. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau istri itu ditinggal wafat oleh suaminya, dia juga ada masa iddah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau kita lihat Al-Baqarah 234, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ini sama hukumnya apabila seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, lalu masa iddahnya belum habis, tapi dia sudah menikah, maka pernikahannya harus diulang lagi. Ya, harus diulang lagi. Jadi wanita di masa iddah belum boleh menikah kecuali masa iddahnya sudah selesai. Ya, kalau ditinggal wafat suami, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau masih menstruasi, selama 3 kali bersih. Kemudian kalau dia hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan. Begitu, ya. Ya, itu jawaban saya. Kemudian masih dari pertanyaan tadi, ada ungkapan bagaimana kalau mantan istrinya, masih pertanyaan dari Pak Dodi, bagaimana kalau mantan istrinya memberikan barang atau uang kepada anaknya, apakah haram? Tidak haram, ya. Jadi urusan mantan istri Anda menikah lagi padahal masa iddahnya belum selesai, itu tidak ada kaitan dengan pemberian dia kepada anaknya. Kan anaknya, anak istri Anda kan bareng sama Anda, umurnya udah 18 tahun. Nah, istri Anda, mantan istri Anda suka ngasih uang pada anak Anda, boleh diterima. Ya, ngasih barang boleh diterima. Jadi yang tidak sah itu pernikahan dia dengan suaminya. Harus diulang itu pernikahannya. Karena tidak sah. Dia masih terikat masa iddah, ya. Nah, kalau dia memberi sesuatu kepada anaknya, ya tentu itu sesuatu yang halal, sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bisa diterima, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikut ini dari email dari Amelinda. Pak Am, dikatakan bahwa Allah menciptakan dengan berpasang-pasangan, salah satunya laki-laki dan perempuan.
bagaimana sebenarnya makna dari hal ini. Karena nyatanya jumlah laki-laki di dunia ini lebih sedikit dibanding dengan perempuan. Mengapa Allah tidak menciptakan jumlahnya sama agar betul-betul berpasangan? Apakah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan, itu juga disebut berpasangan? Lalu apakah betul bahwa setiap manusia sudah diciptakan jodohnya? Namun jodohnya itu ada yang dipercepat di dunia, ada juga yang dipertemukan nanti di akhirat. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Untuk Amel, ya, memang Allah telah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan, baik buruk, ya, siang malam, termasuk ada laki-laki dan perempuan. Nah, Anda berpendapat kalau Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti jumlah laki dan perempuan itu harus seimbang, harus sama, supaya klop, ya. Faktanya di dunia sekarang ini jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding dengan perempuan. Apakah kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, itu disebut berpasangan juga? Gitu kan, itu pertanyaannya. Ya tentu saja itu masih bisa disebut berpasangan. Jadi yang namanya berpasangan itu bukan urusan satu laki-laki satu perempuan. Yang namanya pasangan itu adalah laki dan perempuan. Nah, perempuannya bisa satu, bisa dua. Ya, kalau kita lihat surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Boleh seorang suami menikah lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Jadi kalau menurut ayat ini, sekiranya ada seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, ya itu berpasangan, begitu, ya, berpasangan. Jadi konsep berpasangan itu tidak selamanya harus pas, laki 5, perempuan 5, tidak harus begitu. Bisa saja laki 5, perempuan 8, begitu. Lalu di antara satu laki-laki itu ada yang menikah dengan 2. Di antara satu laki-laki itu ada yang menikah dengan 1. Di antara satu laki-laki itu ada yang menikah dengan 3. Tapi itu kategorinya disebut berpasangan. Itu kalau Anda bertanya tentang konsep berpasangan. Ya itulah berpasangan, gitu. Karena yang dilihat bukan berbanding sama satu-satu, tetapi pria dan wanita itu makhluk yang sebenarnya berbeda. Walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi walau bagaimanapun orang berjuang, perempuan itu harus sama dengan laki-laki, enggak sama. Tidak sama. Walau bagaimanapun dari aspek biologis aja udah beda. Ya, laki-laki dan perempuan tuh beda. Hormonalnya beda. Dari perbedaan hormon itu ada bagian-bagian di tubuh laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Perempuan ada payudara, laki-laki tidak. Nah, ada laki-laki yang akhirnya punya payudara, itu suntik hormon supaya tumbuh payudaranya. Berarti dari segi hormonal aja udah berbeda. Dari segi struktur organ yang ada di dalam itu berbeda. Laki-laki tidak punya rahim, perempuan punya rahim. Begitu perempuan punya rahim, akan ada hal-hal lainnya yang melahirkan konsekuensi berbeda dengan laki-laki. Ya. Kemudian kata para psikolog, cara berpikir laki-laki dan perempuan itu agak berbeda. Keumumannya, laki-laki itu berpikirnya langsung, straight to the point. Kalau perempuan itu eksploratif. Ini terlihat dari cara berbelanja. Kalau laki-laki mau beli sepatu, dia langsung beli sepatu. Ada yang cocok, beli, udah, cukup. Kalau perempuan, beli sepatu. Tapi dia tidak langsung beli biasanya. Ya, dipilih, udah cukup segala macam. Dia bilang gini, nantilah, lihat lagi siapa tahu di toko lain ada yang lebih bagus. Ya, cari lagi. Udah gitu, udah ada yang cocok. Siapa tahu di lantai 2 ada lagi. Terus dieksplor semuanya. Akhirnya tetap belinya satu juga, tetapi eksplorasinya. Ya,
Kalau laki-laki mau beli sikat gigi di minimarket, langsung aja. Kalau laki-laki mah masuk minimarket, ambil ke bagian sikat gigi. Kalau perempuan, walaupun niatnya beli sikat gigi, sama dia diliatin hal-hal yang lain. Susu diliatin, pembersih diliatin, segala dipapai diliatin, baru beli sikat gigi juga. Nah, itu yang disebut bahwa cara berpikir laki-laki itu straight to the point. Kalau perempuan itu eksploratif. Itu hanya sebagian kecil yang menggambarkan perbedaan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ya. Makanya mereka punya keunikan tersendiri. Kalau hak-hak yang mereka terima ya sama. Ya, dari segi pahala, dari segi imbalan yang Allah akan berikan kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan, ya. Jadi Tuhan memperkenankan permohonan baik laki-laki dan wanita. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antaramu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sederajat, sama di hadapan Allah mengenai hak-haknya. Ya. Mengenai hak-haknya sama. Tetapi faktanya laki dan perempuan itu beda. Yang tidak boleh itu bersikap diskriminatif kepada perempuan. Begitu. Itu yang tidak boleh. Karena sebenarnya mereka punya kemampuan yang sama dengan laki, punya kecerdasan yang sama dengan laki, punya hak yang sama dengan laki. Tetapi ada fakta yang tak terbantahkan bahwa tetap saja laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Nah, maka oleh Allah dipasangkan. Ya, kalau yang namanya dipasangkan berarti pria dan wanita itu beda. Dipasangkan untuk saling melengkapi. Itu sebabnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan ini plus minus. Maka rumah tangga itu berfungsi untuk komplementer, saling melengkapi. Saya yakin kita diciptakan tidak sama dengan istri kita. Kita itu tidak diciptakan sama dengan istri kita. Ibu tidak diciptakan sama dengan suami ibu. Itu sebabnya harus berlapang hati dan beradaptasi menerima hal yang tidak sama dengan istri. Jadi kita tidak bisa menuntut istri itu persis seperti kita. Nggak bisa. Seperti halnya istri tidak bisa menuntut suami persis seperti dia. Maka rumah tangga itu bagaikan warna yang berbeda yang ditempatkan secara proporsional sehingga melahirkan gambar dan lukisan yang indah. Kenapa lukisan itu indah? Karena permainan warna. Yang namanya warna pasti beda. Merah dengan hijau, kuning dengan abu, putih dengan hitam. Tetapi diharmonikan warna itu, maka menjadi lukisan indah. Itulah rumah tangga. Allah telah menciptakan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Makanya kita tidak menikah dengan orang yang sama. Kita pasti menikah dengan orang berbeda. Karena walau bagaimanapun istri kita berbeda dengan kita. Suami ibu berbeda dengan ibu. Nah, kesalahan dalam rumah tangga menuntut pasangannya harus seperti dirinya. Nah, itu sering mengalami kegagalan. Padahal bukan menuntut sama, tetapi menempatkan secara proporsional. Karena suami dan istri itu komplement, saling melengkapi. Ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya apa yang dimaksud dengan berpasangan? Maksud berpasangan itu komplementer, saling melengkapi. Dan tidak harus satu sama satu. Bisa satu berbanding dua dan seterusnya. Ya, oke, itu jawaban saya untuk Anda ya. Kemudian tadi masih ada pertanyaan apa tuh?
Apakah jodoh itu ditetapkan, ada yang di dunia, ada yang di akhirat? Oke. Begini, dalam hidup ini ada bagian yang bukan pilihan kita. Coba perhatikan, hidung Anda dengan orang tua Anda boleh jadi berbeda. Hidung Anda kayak begitu bukan pilihan orang tua Anda. Mata kita kayak begini boleh jadi agak berbeda dengan mata ibu bapak kita. Mata kita kayak gini bukan pilihan kita. Ya, kalau kemiripan iya, karena ada gennya. Tapi persis sama nggak ada. Hampir tidak ada manusia yang persis sama dengan orang tuanya. Sampai kayak fotokopian, itu tidak ada. Pasti ada beda-bedanya. Boro-boro kita dengan orang tua, ada anak kembar identik, itu pasti ada bedanya. Kembar yang identik ya, itu ada bedanya. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu unik. Unik itu artinya tak ada yang sama. Dan itu bukan pilihan kita. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang apakah jodoh itu diberikan oleh Allah. Untuk bahas masalah itu, saya perlu bercerita dulu bahwa dalam hidup ini ada yang bukan pilihan kita. Makanya di dalam surat Al-Infitor ada ayat yang perlu kita renungkan, ayat 6-8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Tuhan yang telah menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan kepadamu. Tuhan berkuasa untuk membentukmu seperti apapun kamu. Nah, ini surat Al-Infitor ini kalau kita renungkan dahsyat sekali. Wahai manusia, coba kenapa kamu durhaka kepada Tuhan? Tuhan yang menciptakanmu, menyusunmu, ya. Jadi kan dalam diri kita itu ada gen ayah dan ibu kita. Lalu Allah susun gen-gen ini secara indah, dan ada yang mirip dengan orang tua kita, ada yang mirip dengan kakek nenek kita, ada yang mirip dengan uyut kita. Ada hidungnya mirip bapaknya, bibirnya mirip ibunya, matanya mirip kakeknya. Nah, Allah yang menyusun. Fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun Allah berkuasa membentukmu. Ya, Allah berkuasa membentuk kita. Coba, itu bukan pilihan kita dan bukan pilihan orang tua kita. Kita lahir di era seperti ini bukan pilihan kita. Coba kalau kita ditakdirkan lahir di tahun 1900-an. Saya kalau ditakdirkan oleh Allah lahir tahun 1900, tidak bisa saya siaran di Radio OS. Karena Radio OS-nya juga belum ada. Mungkin saya lagi berjuang, ya, bawa bambu runcing, membebaskan negara ini dari penjajahan. Kalau saya dilahirkan tahun 1900. Nah, Allah menakdirkan saya lahir di era seperti sekarang ini. Era digital. Saya menggunakan HP, menggunakan laptop, ya, menggunakan internet, dan tentu saja bisa siaran di Radio OS yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia. Mungkin senior-senior kita, ya, waktu siaran 20 tahun lalu, yang namanya siaran cukup yang bisa dijangkau oleh pemancar radio. Ya, saya 15 tahun lalu ketika siaran di Radio OS ini hanya bisa didengar oleh saudara-saudara kita yang bisa tercover dengan pemancar Radio OS. 15 tahun lalu ketika saya siaran. Nah, sekarang siaran saya, acara Percikan Iman Pagi dan seluruh acara di Radio OS ini bisa diakses di seluruh dunia dengan fasilitas internet, dengan streaming. Nah, ini kan bukan pilihan kita. Kita hidup di era seperti ini. Nah, termasuk masalah jodoh. Ya, jodoh itu ada bagian yang sudah Allah gariskan. Tetapi sebelum dia menjadi jodoh kita, kita diberi wewenang untuk menggunakan pilihan.
Jadi kalau menurut akal sehat kita pilihannya buruk, ya jangan diambil, ya. Udah jelas laki-laki itu suka mabok, udah jelas laki-laki itu tukang judi, udah jelas laki-laki itu ya nggak pernah kerja, dia itu kerjanya cuma tidur, main batu akik, ya, main layang-layang. Udah jelas kayak begitu, maka Anda harus antisipasi. Siap nggak menikah dengan laki-laki seperti itu? Kalau tidak siap, jangan menikah dengan dia. Nah, itu wilayah pilihan kita. Begitu. Makanya kita diberi kuasa untuk memilih dengan akal dan nurani kita. Kalau menurut kita baik, ambil. Kalau menurut kita buruk, ya jangan ambil. Begitu. Oleh sebab itu, jodoh itu takdir yang Allah tetapkan. Tetapi kita diberi lahan untuk memilih. Itu sebabnya ada sholat istikharah. Ya Allah, aku memilih berdasarkan ilmu-Mu. Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Ya Allah, sekiranya laki-laki itu baik untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk akhir hidup saya, jadikan dia suami saya. Mudahkan saya untuk menikah dengan dia. Tapi ya Rob, sekiranya laki-laki ini hanya akan jadi keburukan untuk dunia dan akhirat saya, hanya akan jadi keburukan untuk akhir hidup saya. Ya Allah, Engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Berikan saya kerelaan atas apa yang Engkau gantikan itu. Karena ada doa sholat istikharah kayak begitu. Kenapa? Ada kata-kata Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Aku mohon pilihan dengan ilmu-Mu yang maha tahu. Kenapa? Karena Allah maha tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Begitu. Nah, jadi sebenarnya jodoh itu takdir dari Allah. Tetapi sebelum itu kita disuruh untuk memilih yang terbaik untuk diri kita. Kalau menurut pertimbangan kita baik untuk diri kita, ambil. Dan itulah, begitu sudah terjadi, itu baru jodoh. Kalau belum terjadi, ya belum jodoh. Kalau Anda masih pendekatan, mencari tahu dia itu orang baik atau bukan, ya, dia itu orang yang berhati mulia atau tidak, dia itu orang yang suka kerja keras atau tidak. Nah, itu mah masih wilayah ikhtiar. Dan begitu terjadi akad nikah, nah itu sudah jadi takdir jodoh Anda. Begitu. Nah, kalau kita ditakdirkan sudah berjodoh, nah nanti perjalanan masih panjang. Apakah takdir jodohnya itu sampai akhir hayat, ataukah hanya beberapa bulan, beberapa tahun, nanti waktu yang menjalani. Nah, di situ wilayah ikhtiar masuk lagi, bahwa suami istri harus berjuang mempertahankan ikatan rumah tangganya. Nah, jadi setelah akad nikah itu jadi jodoh kita. Setelah akad nikah, kita diberi peluang untuk memilih lagi, apakah kita akan berkomitmen, apakah kita akan menjaga rumah tangga itu sampai akhir hayat, apakah kita akan menjadikan rumah tangga itu kenangan terindah dalam hidup, apakah kita akan menjadikan program rumah tangga itu sampai akhirat. Nah, itu pilihan kita. Nah, di situ kita berikhtiar lagi, begitu ya. Jadi ternyata manusia itu hidup antara takdir dan ikhtiar, takdir dan pilihan. Ini yang kemudian dikuatkan di dalam surat Al-Mulk ayat 28, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Katakan Allah yang menciptakanmu, memberi pendengaran, penglihatan dan akal. Jadi kita disuruh untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, akal nurani, memilih yang terbaik dalam mengarungi hidup. Jadi ketika belum menikah, belum jadi jodoh kita, belum jadi takdir kita, ikhtiar kita mengevaluasi dan seterusnya. Teng, akad nikah, jadi suami, jadi istri. Nah, itu takdir, udah jadi jodoh. Begitu udah jadi jodoh, ada ikhtiar lagi. Apa ikhtiarnya? Berjuang untuk mempertahankan rumah tangga itu, begitu sampai akhir hayat. Maka ada yang ditakdirkan jodoh itu sampai akhir hayatnya, ada yang jodohnya cuma 5 tahun, jodohnya cuma 10 tahun. Nah, ini dikembalikan kepada usaha dan ikhtiar suami istri itu mempertahankannya.
Disitulah ikhtiar kita masuk lagi, doa masuk lagi. Jadi antara ikhtiar, doa, dan takdir itu 3 hal yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya cita-cita menjalani hidup, maka tawakal kamu kepada Allah. Tawakal itu artinya punya cita-cita bagus, jalani cita-cita dengan kerja keras, bingkai dengan doa. Kalau sukses kita bersyukur, kalau belum sukses kita belajar terus untuk sabar dan menerima kenyataan. Nah, itu kaitan dengan masalah perjodohan yang Anda tanyakan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mojang-bujang pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkahi. Saya undur diri. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi, Radio 103,1 FM. Semoga Allah memberkahi kita, membimbing kita semua dengan cinta dan rahmatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.